ilmu nahu itu sebetulnya sangat simpel karena isi pembahasannya itu terdiri dari dua. Kalau saya bagi itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, di kitab manapun pada umumnya itu akan berbicara tiga hal ini. Apa itu? Yaitu akan berbicara tentang isim, fiil, dan huruf. Meskipun buku nahu pasti akan berbicara tentang ini, mengenalkan isim, fiil, dan huruf. Kenapa kemudian kitab kuning itu ada yang tebal, pembahasannya sangat lebar, dikarenakan pembicaraan atau pembahasan tentang isim, fiil, dan huruf ini itu kemudian ditinjau dari sudut pandang yang bermacam-macam. Misalkan fiil ditinjau dari sudut pandang zamannya, maka akan ada pembahasan madhi mudhari amar dan seterusnya. Di fiil ini juga ada sahih mu'tal, lazim muta'addi, mabni mu'rab, kemudian mujarrad mazid, maklum majhul dan seterusnya. Begitu pula isim ditinjau dari wujud ta'yin dan adamut ta'yin, maknanya sudah tertentu atau tidak, maka ada pembagian isim nakiro, isim ma'rifat dan seterusnya. Yang pada intinya pembahasan awal di kitab itu pasti akan berbicara ini, isim, fiil, dan huruf. Nah, oke. Bagian kedua, bagian akhir di pembahasan nahu itu juga sama, berbicara tentang tiga hal. Apa itu? 3M, 3 mim, marfu'atul asma, mansubatil asma, dan majruratul atau mahfudatil asma. Inilah konsep atau cakupan pembahasan ilmu nahu. Kemudian isi pembahasan yang ada di dalam kitab maupun buku, yang itu termasuk fan ilmu nahu, maka pasti di setiap babnya itu akan berbicara tentang, akan menerangkan dari sisi ta'rif atau definisi. Yang kedua adalah pembagian. Yang ketiga adalah nahwu. Kadang di kitab yang lainnya itu menggunakan bahasa rukun, surut, ataupun pembahasan tambahan berupa mustasnayat atau pengecualian. Tapi biasanya kalau kitab kecil, buku-buku dasar, maka isi pembahasannya itu bisa ditebak karena polanya itu sama di setiap bab. Polanya itu akan membahas dari sudut pandang ta'rif, aksam, dan nahu. Jadi inilah bab yang ada di dalam ilmu nahu yang kemudian kami kelompokkan menjadi dua, bab awal dan bab akhir. Bab akhir ini sebetulnya bisa disebut dengan materi inti. Kenapa? Karena seperti ini. Di bab awal ini sebetulnya kita akan disuruh untuk menguasai istilah-istilah bab yang itu muncul dari pembagian isim, fiil, dan huruf. Misalkan di dalam isim ada pembagian bab nakiro dan ma'rifat dan seterusnya. Kemudian ini adalah materi inti. Tadi kami ambil contoh nakiro dan ma'rifat. Ketika seseorang sudah kenal dengan nakiro dan ma'rifat, berikut pembagiannya contohnya, maka ia akan terbantu menguasai bab inti yang ada di kelompok bab akhir ini. Saya ambil contoh di marfu'atil asma, salah satu babnya adalah bab mubtada. Kenapa harus mengenal isim nakiro dan ma'rifat dulu? Karena seperti ini, di dalam bab akhir di marfu'atil asma, lebih tepatnya adalah bab mubtada. Definisi mubtada itu adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah. Nah, ketika seseorang itu sudah kenal dengan nakiro dan ma'rifat, maka ia akan mudah memahami atau menentukan lafal yang di depannya itu mubtada atau tidak. Karena logikanya seperti ini, bagaimana seseorang itu akan tahu bahwa di depannya itu mubtada, yang definisi mubtada itu adalah isim ma'rifat ila ari, sementara ia masih belum kenal apa itu ma'rifat. Jadi seperti itu, materi yang ada di awal ini
untuk membantu di dalam menguasai bab akhir yang tadi kami sebut dengan bab inti marfu'atil asma. Itulah satu contoh yang kami berikan agar paham dengan kenapa kami ini mengelompokkan semua bab yang ada di dalam ilmu nahwu itu menjadi dua, materi awal dan materi akhir, atau yang kami sebut tadi itu adalah materi inti. Sekian dari kami, inilah konsep atau cakupan ilmu nahwu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.